Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan TV Prativi. Pada kesempatan berbahagia ini, kita mencoba menjelaskan manfaat puasa yang bisa memberikan efek jangka panjang bagi kesehatan tubuh kita. Yang pertama, bahwa dengan melaksanakan ibadah puasa, otomatis kadar gula darah kita akan turun. Dengan turunnya kadar gula darah, insulin akan rendah diproduksi, sehingga resistensi insulin akan berkurang. Dengan resistensi insulin berkurang, berat badan akan menurun, sehingga kondisi badan kita yang selama ini misalnya perutnya masih buncit, pinggang masih melebar, leher masih membesar, dan wajah masih bulat, insya Allah akan menurun pelan-pelan, karena penyebab timbunan ini adalah karena resistensi dari insulin. Jadi akibat kelebihan karbo yang berlebihan, insulin yang diproduksi berkurang, sehingga berkurang daya manfaat insulin ke sel yang ada di tubuh kita. Kemudian penyakit-penyakit yang berhubungan dengan metabolic syndrome akan dikurangi. Contohnya kolesterol akan menurun, trigliserida menurun, kemudian tekanan darah bisa menurun, inflamasi peradangan pembuluh darah yang bisa menyebabkan penyempitan dan penyumbatan akan menurun, sehingga penyakit-penyakit kardiovaskular seperti serangan jantung, infak, dan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan pembuluh darah seperti stroke akan menurun. Ini efek jangka panjang dari rajinnya melaksanakan ibadah puasa. Kemudian komplikasi-komplikasi dari penderita DM bisa menyebabkan kebutaan karena gangguan pembuluh darah yang ada di mata, karena akibat kekentalan darah akan bisa dikurangi, malah bisa dicegah, sehingga DM ini tidak menimbulkan komplikasi. Juga komplikasi berikutnya dari DM seperti gagal ginjal, sehingga menyebabkan harus dialisa karena kelebihan gula yang dah itu sebagian mesti dibuang oleh ginjal, sehingga ginjal lama-lama akan bermasalah. Kemudian gangguan organ vital, termasuk di organ gerak kita, karena gangguan dari kekentalan darah, sehingga nutrisi dan oksigennya berkurang, bisa dicegah, sehingga diabetes food bisa dihindari, sehingga mencegah terjadinya amputasi pada kaki. Kemudian penyakit-penyakit yang berhubungan dengan persarafan akibat diabetes ini juga bisa dikurangi, diminimalisir, yaitu penyakit-penyakit neurodegeneratif. Ini yang sering disebut dengan diabetes tipe 3 seperti demensia, kemudian Alzheimer, Parkinson. Ini penyakit-penyakit ini dengan melaksanakan ibadah puasa bisa diminimalisir, sehingga komplikasi-komplikasi dari DM bagi yang sudah menderita DM bisa terminimalisir dan mudah-mudahan bisa dicegah. Kemudian akibat dari melaksanakan ibadah puasa ini adalah autofagi. Ini autofagi ini tubuh kita bisa membersihkan dirinya, melaksanakan perbaikan sel, memakan sel-sel yang rusak dan memanfaatkan sel yang bagus, kemudian membuang semua kelainan-kelainan yang ada di badan kita, baik berupa ada virus, kemudian bakteri, kemudian sel-sel yang berubah karena akibat makanan yang kita konsumsi, pengaruh bahan-bahan kimia yang misalnya mau menjadi kanker, bisa dicegah dengan adanya sistem autofagi. Karena autofagi ini bagi tubuh kita ini seperti halnya sapu yang membersihkan badan kita saat kita melaksanakan ibadah puasa. Dan ini cuman ada autofagi ini saat badan kita tidak ada bermasukkan makanan sekitar 8 jam lebih.
Kemudian autofagi ini ditemukan oleh Dr. Yoshinori dari Jepang pada tahun 2016 sehingga beliau mendapatkan hadiah Nobel. Jadi luar biasa manfaat autofagi untuk tubuh kita, untuk kesehatan tubuh kita jangka panjang berikutnya. Kemudian tubuh kita karena ada autofagi ini menjadi awet muda karena sel-sel kita bergenerasi dengan maksimal, menggantikan sel-sel yang udah tua dan rusak dengan sel-sel yang baru. Kemudian dengan melaksanakan ibadah puasa tadi otomatis kanker yang mungkin ada di badan kita bisa dihindari dan bisa dicegah. Kemudian ibadah puasa juga ini akan merangsang meningkatnya growth hormone, kemudian hormon BDNF faktor akan membantu meningkatkan kecerdasan kita. Dengan melaksanakan ibadah puasa juga kita akan bisa mengontrol hormon leptin dan grelin. Jadi dua hormon ini yang mempengaruhi lapar dan kenyang kita. Jadi kita bisa atur karena sudah terbiasa melaksanakan ibadah puasa, kita tidak akan merasakan lapar lagi dan laparnya bisa diminimalisir. Kemudian juga saat berbuka puasa tidak perlu makan makanan yang berlebihan karena dengan sedikit makanan dengan nutrisi yang cukup kita sudah merasa kenyang karena hormon leptin dan grelin ini sudah bersinergi karena akibat kita rutin melaksanakan ibadah puasa. Kemudian puasa ini juga akan merangsang terjadinya keton ataupun merangsang hormon kortison. Karena hormon kortison ini akan merangsang keton bodis sehingga badan kita akan mengambil sumber kalori dari lemak yang dipecah. Karena sama-sama kita ketahui bahwa sumber dari lemak ini kalorinya lebih tinggi, di mana 9 kilokalori per gramnya dibandingkan dengan sumber kalori dari protein dan karbohidrat 4 kilokalori per gramnya. Ini manfaat-manfaat yang kita rasakan jangka panjang maupun jangka pendek dengan rutin melaksanakan ibadah puasa. Kemudian sistem pencernaan kita juga akan mengalami penyembuhan. Karena sistem pencernaan kita saat kita berpuasa dia akan istirahat sehingga penyembuhan gangguan-gangguan di saluran pencernaan kita mulai dari lambung, usus halus, usus besar semua akan istirahat sehingga peluang untuk terjadinya penyakit leaky gut dan penyakit autoimun akibat terjadinya pelebaran ataupun kerusakan di dinding mukosa dari kelenjar pencernaan kita bisa dicegah sehingga toksin maupun partikel-partikel yang baik dari makanan tidak bisa memasuki pembuluh darah sehingga mencegah terjadinya penyakit leaky gut dan penyakit autoimun. Ini tentunya apabila kita rutin melaksanakan ibadah puasa kemudian bisa mencegah mengurangi penyakit-penyakit yang berhubungan dengan pankreas. Pankreas kita akan mengalami regenerasi. Di regenerasi pankreas ini tentunya cukup baik karena pankreas adalah sumber penghasilan insulin. Jadi dari pankreas kita inilah dihasilkan insulin. Kalau pankreasnya bergenerasi akibat dari melaksanakan puasa diistirahatkan, tentunya produk insulin akan lebih bagus sehingga mengurangi juga resistensi insulin. Cukup baik untuk mekanisme dan metabolisme tubuh kita. Mudah-mudahan ini manfaat yang cukup banyak yang akan kita dapatkan dengan rutin melaksanakan ibadah puasa. Padahal ibadah puasa yang dilakukan cukup mudah, murah dan tanpa biaya. Dan kita telah diberikan modal oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa. Apa modal kita? Modal kita adalah lemak yang ada di tubuh kita. Dalam kondisi kita berat badan ideal, kita masih memiliki lemak yang ada di tubuh kita sekitar 10%. Apalagi berat badan kita berlebihan, overweight dan obesitas. Ini juga sangat baik kita manfaatkan modal yang diberikan ini oleh Allah
dengan berat badan yang berlebihan untuk melaksanakan ibadah puasa. Di dunia kita mendapatkan efek kesihatan yang luar biasa mulai dari saat melaksanakan ibadah puasa sampai tahun-tahun berikutnya. Kemudian di akhirat Allah akan menjanjikan pahala yang luar biasa untuk ahli-ahli ibadah puasa. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk jangan mengabaikan ibadah puasa ini, baik puasa sunat, kemudian terutama bulan Ramadan dan puasa-puasa yang kita anggap baik untuk kesehatan dan ibadah kita. Demikian saja kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.